Oh, amat dekat tuh. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azikra dan rekan-rekan saya. Nama saya Hafidil Firdaus. Nama saya Ilham Ramadan. Nama saya Oktanagora. Nama saya Jidan Fadlan Rizky. Nah, di sini kami akan membuat video vlog yang berjudul apa sih isi di diorama Panyawangan Nusantara ini, beserta kita akan menjelaskan satu ikon benda bersejarah yang ada di Panyawangan diorama Nusantara ini. Bagaimana video selanjutnya? Ini dia video selanjutnya. Balai Panyawangan Diorama Purwakarta merupakan ungkapan sejarah dan perkembangannya dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Pengubahan karya seni dengan sentuhan teknologi adalah memperkenalkan arsip kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Balai Panyawangan Diorama Nusantara Purwakarta diresmikan pada tanggal 21 Februari tahun 2015. Informasi yang terdapat pada leaflet yang dibuat oleh Kantor Arsip Daerah Purwakarta menyebutkan bahwa pembangunan Balai Panyawangan Diorama Nusantara Purwakarta diprakarsai oleh Bupati Deddy Mulyadi. Gedung ini buka dari Senin dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan jam 3 sore dan Sabtu Minggu pukul 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Gratis, tinggal daftar saja atau konfirmasi sebelumnya kepada pihak pengelola. Berikut salah satu penjelasan satu benda bersejarah yang ada di Panyawangan Diorama Purwakarta. Halo guys, sekarang kita berada di dalamnya dan kita akan menjelaskan semua lorong-lorong yang ada di diorama Panyawangan Nusantara. Bagaimana kelanjutannya? Ini Definisi prasejarah adalah periode waktu sebelum adanya catatan tertulis, yaitu sebelum manusia mulai menulis dan merekam sejarah. Periode prasejarah dibagi menjadi beberapa periode, yaitu 1. Paleolitikum atau zaman batu tua. Periode ini berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu. Manusia pada masa itu hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Periode ini berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga 5.000 tahun yang lalu. Manusia pada zaman ini mulai mengembangkan alat-alat yang lebih canggih dan mulai menetap di suatu tempat. Yang ketiga, Neolitikum atau zaman batu baru. Periode ini berlangsung sekitar 5.000 yang lalu hingga 2.000 tahun yang lalu. Manusia pada masa ini mulai mengembangkan pertanian dengan domestikasi hewan. Di sini lorong kedua ada masa kerajaan Nusantara, berbagai-bagai kerajaan, yaitu ada Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Tulang Bawang, Kota Kapur, Malayu, Sriwijaya, Panai, Panggaruyung, Mataram Kuno, Mataram Pralaya, Singhasari, Majapahit, Sunda, Bali, Gelgel. Di sini kerajaan Islam ada beberapa kerajaan: Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan di Riau, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan di Sulawesi. Di ruangan sini ada 9 wali songo, yaitu diantaranya Purnawarman,
Sri Maharaja Balaputra Dewa, Ken Arok, Sri Baduga Maharaja, Adipati Raden Patah, Sultan Hasanuddin. Di ruangan ini ya masa pelayaran hingga terbentuknya VOC. Tahapan sistem peradangan VOC, persatuan di pantai Sumatera Barat, operasi penentuan benua, pelayaran Portugis dan Spanyol, dan masa penjajahan hingga Belanda hingga penjajahan Jepang. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Perang Aceh, Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di sini akulturasi budaya, prolog dan arsitektur Hindu, Buddha, Islam dan Kristen. Nah, dalam diorama ini akan ditampilkan akulturasi budaya dalam aspek-aspek yang signifikan, dari mulai pengaruh budaya Hindu atau Buddha. Nah, di sini juga ada gambaran dari masa dulu hingga sekarang yang masih mempertahankan kebudayaannya. Nah, masuknya Islam di Nusantara, Candi Borobudur, situs warisan dunia, dan pengaruh budaya Barat, pengaruh budaya Jepang, kesenian dari mulai Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan, Jambi, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada alat musik dari berbagai daerah, alat musik Nusantara dari mulai sasando sampai triton, karinding, serune, kale, nafitri, seluang, tifa, lapai, dan sebagainya. Di sini ada Bahari Nusantara, laut sebagai pemersatu Nusantara. Lalu di sini ada untuk mengemudi kapal laut ya. Dan di sini ruangan ini menjelaskan tentang sejarah-sejarah kapal. Dan di sini yang pertama ada kapal Sriwijaya, ada kapal Lancang Kuning, ada kapal Borobudur, ada kapal Majapahit, dan ada kapal Pinisi. Oke. Nah, di lorong ini menjelaskan semuanya berbagai budaya, dari mulai makanan, tarian, bangunan, dan nuansa alam lainnya. Nah, di sini juga tertera besar banget peta Indonesia gitu. Nah, di sini juga ada berbagai macam-macam dari daerah, dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat senjata tradisional Indonesia, dari mulai badik di Sulawesi Barat, pisau belati Papua, golok DKI Jakarta, dohong Kalimantan Tengah, kabelia keris Nusantara Tenggara Barat, mandau Kalimantan Timur, keris Bali, kujang Jawa Barat, keris daerah istimewa Yogyakarta, rencong, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat logo provinsi, dari mulai provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan sebagainya. Berikut ini dia logonya. Nah, di sini juga terusan dari lorong tersebut. Nah, bagian sini yaitu ada ragam batik Nusantara. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan penulisan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasannya. Nah, di sini juga ada warisan budaya tak benda Indonesia. Berikut ini semuanya warisan budaya tak benda di Indonesia. Nah, di sini juga ada penghargaannya, dari mulai Indonesia Angklung, terus noken multikosional koned or nopen, terus sama dance, terus Indonesia Batik,
The wayang puppet the treats, the Indonesia keris. Nah, di sini juga ada noken, tari saman, batik, wayang dan sebagainya. Datanglah seorang pendekar yang sangat tampan dan perkasa. Konon, ia mempunyai keris yang sangat hebat. Ya, di sini ada keris. Apa sih itu keris? Ya, keris adalah senjata tikam golongan belati berujung runcing dan tajam pada posisinya. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal melebar. Seringkali bilahnya berliku-liku dan banyak diantaranya yang memiliki partner, yaitu guratan-guratan logam cerah pada hilai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Ya, segitu dari saya tentang keris. Nah, berikut penjelasan dan vlog dari kami. Maaf bila ada kesalahan atau apapun perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.